8-11 Show, pemirsa, hari ini ada sesuatu yang menarik yang kami ambil dari dailymail.co.uk. Coba kita bukakan dulu websitenya. Di mana di sini para peneliti mengatakan bahwa pukul 8:50 jiwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk cari jodoh secara online. Jadi mereka ini percaya mulainya aktivitas kerja pada hari ini dan juga banyak orang yang beresolusi untuk mencari pasangan tahun ini membuat jutaan orang akan cari jodoh secara online. Nah itu dia, untuk itu inilah yang membuat kita mengangkat topik ini. Tapi pemirsa, internet memang memainkan peranan yang penting dalam kehidupan sosial, seperti misalnya melalui jejaring sosial Facebook, kemudian Twitter juga bisa membantu kita untuk tetap berhubungan dengan teman lama dan juga ternyata bisa menjadi situs kencan online yang membawa kita terjun ke dunia percintaan secara global. Dan beberapa waktu lalu di kawasan Resort Pattaya, Thailand, ada sebuah jasa layanan pencari jodoh online yang menggelar acara speed dating dalam perayaan Hari Valentine. Dan bagaimana kira-kira sistemnya? Sekitar ada 258 peserta baik pria maupun wanita yang diberikan waktu 3 menit untuk saling kenal. Dan para peserta pria ini kemudian diacak-acak ulang dalam sebuah meja berukuran U hingga akhirnya tersisa 20 pasangan. Dan acara ini juga mengungguli acara serupa dalam Guinness World Record di Jerman 2 tahun lalu. Tapi yang jelas, bagi Anda yang memiliki resolusi cinta, cari jodoh di tahun 2013, bisa langsung tanya-tanya di sini bersama motivator / dokter cinta. Boleh ya, Ronald? Boleh. Ronald Frank yang sudah ada di sebelah saya untuk tanya-tanya mengenai kira-kira kiat-kiat untuk mencari jodoh via online itu seperti apa. Ronald, sebenarnya seberapa efektif sih mencari jodoh via online itu? Tergantung campaign-nya, tergantung orang itu bisa berkomunikasi melalui online atau tidak. Maksudnya? Sebetulnya kalau keberhasilan itu tidak bisa diukur dari general, tapi seberapa pandai orang itu bisa menggunakan teknologi online untuk mencari jodoh. Tapi jadi dia harus pintar-pintar gitu. Harus pintar. Ya. Tapi kalau tingkat kesuksesan selama ini yang Ronald tahu itu seperti apa? Saya nggak punya ukuran pasti ya. Yang jelas saya pernah eksperimen sama teman-teman juga gitu. Untuk menentukan caranya step by stepnya, yang kebanyakan sih berhasil ya. Nah kunci keberhasilannya memang ada caranya gitu. Bagaimana? Begini, jadi kalau kita mencari jodoh ya, setiap kali kita berinteraksi sama siapapun, respon yang mereka berikan hanya 3 sebetulnya untuk cari jodoh ya. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Apa itu? Kalau lampu merah, seberapapun kita berusaha mereka nggak akan jadi jodoh kita. Lampu kuning, maybe yes, maybe no. Dan biasanya kalau kita terfokus ke yang lampu kuning ini, biasanya akan penuh drama. Karena akan tarik ulur gitu. Karena kan maybe yes, maybe no, bisa jadi, bisa tidak gitu. Sedangkan kalau yang lampu hijau, itulah jodoh kita. Karena dia akan langsung suka, tertarik dengan kita dan terjadi chemistry yang klop gitu. Jadi kalau ingin berhasil mencari jodoh online, fokuskan ke yang lampu hijau. Fokuskan ke lampu hijau. Tapi kita tahu dari mana kita dapat lampu hijau atau tidak gitu. Oke, kita tahunya dari komunikasi. Komunikasi awal kita dengan seseorang haruslah tidak panjang-panjang, tidak menunjukkan diri kita sebetapa bagusnya kita. Karena kan biasa kalau orang pendekatan ya, kan ada term PDKT ya, pendekatan. Itu dia menunjukkan seberapa hebat dirinya, dia berusaha sedemikian rupa untuk menjual dirinya. Itu nggak boleh? Itu tidak boleh karena seperti ini, kalau misalnya kita terlalu mengejar seseorang, orang tersebut tidak mengejar kita balik atau tidak mengeluarkan usaha atau effort, usually akan end up cinta bertepuk sebelah tangan. Dan andai kan memang kalau jadi jodoh, satu di antara 2 pasangan satu di antara 2 orang ini akan sengsara biasanya. Nah berarti kalau misalnya online otomatis ini message-an dulu baik via Facebook atau Twitter. Informasinya kira-kira apa saja dan seberapa panjang? Jangan panjang-panjang. Jadi kalau saya memberikan tips ya soal mencari jodoh online itu ada 3 caranya, ada 3 step. Step nyatet. Step pertama itu adalah introduction. Selalu kita harus introduction dulu diri kita dan intention kita apa. Intention awal jangan, hai saya cari jodoh, kamu mau gak sama saya? Itu sangat creepy gitu, menakutkan sekali. Jadi dari awal kita harus
punya semacam sedikit jual mahal, namun kita komunikasikan dengan halus gitu. Seperti apa? Hai, saya ingin mencari teman. Saya lihat sepertinya kamu cocok menjadi teman saya. By the way, nama saya Ronald. Jika kamu berminat, silahkan balas. Jika dia tidak balas, jangan langsung dihujani dengan 1000 message. Biasanya itu yang terjadi. Oh ya? Kalau kita menghujani 1000 message itu menunjukkan bahwa kita desperate. Oke. Jadi cukup message 1, message kedua bisa kita bilang, hai, sepertinya kamu tidak membalas, mungkin kamu tidak lihat. Lalu copy paste lagi message yang sebelumnya kita berikan. Dan kalau dia balas, berarti tandanya itu dia lampu hijau karena memang dia tertarik. Kalau tidak ya sudah, jangan buang waktu ke situ. Itu step pertama. Step kedua, setelah dia tertarik, kita berikan setelah introduction kita berikan kita seperti apa gitu, kesukaan kita, hobi kita, dan lihat apakah itu bisa cocok dengan dia. Misalnya, hai, saya suka menunggang kuda loh. Kalau menurut saya menunggang kuda seperti ini, A, B, C, D. Kalau dia bilang, oh ya, menunggang kuda, saya juga suka menunggang kuda. Nah, di situ ada koneksi. Atau jika dia tidak suka menunggang kuda, dia akan penasaran biasanya kalau dia suka. Dia akan bilang, oh ya, seperti itu, menarik sekali. Menunggang kuda seperti apa sih? Dia nanya. Jadi komunikasinya dua arah. Jadi ada pingpong begitu. Betul, ada pingpong. Dan ketiga adalah komitmen. Biasanya kita mengajak dia untuk keluar bertemu langsung. Seperti itu. Jadi introduction, terus koneksi, lihat apakah ada koneksi, lalu ketiga komitmen untuk bertemu. Komitmen untuk bertemu. Nah ini sebelum kita bertemu harus berapa lama dulu nih message-messagean? Biasanya kalau message kedua kita sudah connect, klik, itu tidak akan lama. Oke. Jadi langkah berikutnya adalah bertemu. Iya. Kalau bertemu juga pasti kita kan ada. Kita nggak mau cari jodoh selamanya online kan. Kita harus bertemu, tatap muka gitu ya. Persyaratan bertemunya seperti apa? Tempatnya seperti apa? Kapan? Di mana? Jam berapa? Usually kalau memang pada saat message pingpongnya sudah bagus dan sudah ada chemistry terbuild, bayangkan itu hanya message, hanya message saja sudah ada chemistry. Peraturan seperti itu udah nggak ngaruh lagi gitu. Mau ketemu di mana, jam berapa, dan semua itu kita buat pertemuan ini jangan seperti struktur step by step seperti mau melamar kerja gitu. Karena ini kan hal personal. Jadi mungkin ya bisa dibilang kita bisa kirim message, hai, besok kebetulan aku lagi mau santai di Starbucks, kalau misalnya kamu ingin join ya silahkan join gitu. Jadi bisa seperti itu, casual aja. Jam berapa? Jam segini gitu. Seperti teman janjian aja sih. Seperti teman janjian aja ya. Baik, kita masih akan terus mengorek tips-tips untuk cari jodoh dari Dr. Cinta Ronald Frank. Kami juga ingin mengundang para pemirsa untuk berinteraksi dengan kami. Pemirsa bagi Anda yang mau konsultasi, nggak perlu sebut nama, nggak perlu sebut umur. Bisa langsung telepon ke 58304050, jadi di 58304050. Atau Anda juga bisa tweet kami bagi yang Anda yang mau membagi identitas Anda di @811show. Tetaplah bersama kami, Resolusi Cinta 2013 bersama Ronald Frank. Sesaat lagi. Resolusi 2013 cari jodoh. Nah, ini ada testimoni pemirsa dari salah satu follower dari Twitter @11show. Kita lihat dulu yuk. Nah, dari Putri Mauli Maharani. Sebentar, ini TV-nya soalnya agak-agak burem. Tahun 2002 cicet di ICQ sama cowok yang namanya Owen. Dia ternyata pakai nama samaran si pemain bola. Semua email dari dia sering saya hapus, habis saya kira dia ngirim junk mail karena namanya, sebentar, tertarik saya buka emailnya. Ternyata gambar lucu si tokoh kartun Jepang itu. Mulai saat itu setiap dia, saat senggang saya yang masih bingung siapa pengirim email itu akhirnya mengirim email balasan, cuma tanya. Nama aslinya ternyata Oksa. Jadi wajar dia pakai nama Oksa untuk emailnya. Kita copy darat usai saya telepon. Sempat putus tahun 2004, akhirnya kita menikah. Sekarang sudah dikaruniai 2 anak dan tinggal di Singapura. Many thanks to ICQ for giving me a husband. Jadi ini adalah testimoni dari salah satu orang yang berhasil gitu ya menemukan jodohnya melalui online. Dan sekarang kita akan langsung terima telepon, ternyata banyak yang tertarik. Ini ada Zaki. Halo, selamat pagi Zaki. Ya. Silakan Zaki.
Ya. Ya? Kan sekarang kalau di Facebook atau Twitter kan bisa memasukkan diri. Ya, bisa diulang, mohon Biasanya diulang kan lagi. biasanya Facebook atau Twitter bisa memasukkan diri, Mm-mm. terus dikasih profil orang lain sama nomor telepon. Oke, jadi Zaki mau bertanya mengenai akun palsu begitu ya? Iya, kebanyakan akun palsu. Heeh. Akun palsu mungkin orangnya kan atau gimana itu kan nggak tahu. Jadi bagaimana Ciri-ciri mewaspadai akun orang. palsu begitu? Mas Zaki pernah terkena masalah itu begitu akun palsu? Kebanyakan sih gitu. Kebanyakan begitu ya. Oke. Jadi gimana caranya kita mewaspadai akun palsu? Itu saja Mas Zaki? Sepertinya itu cukup. saja. Ah. Oke, jadi memang dilemanya di online itu banyak akun-akun palsu. Nah, gimana caranya kita mengidentifikasikan satu akun yang real ya. Nah, itu bisa kita lihat dari profilnya sebetulnya. Kalau kita teliti dia punya foto, itu muka dia jelas, terus kita bisa klik, terus kita bisa lihat runtutan fotonya kalau di Facebook contohnya kan. Runtutan fotonya kalau misalnya dia keseringan foto mukanya sendiri, nggak ada temannya, biasanya itu palsu. Orang yang asli akan taruh foto-foto dengan biasanya dia temannya atau ada event tertentu. Jadi bukan cuma mukanya aja, dan lihat juga statusnya, apakah banyak teman-temannya komen Happy New Year atau hanya pengejar-pengejar dia aja. Misalnya kalau wanita nih biasanya komen-komennya cowok semua Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Jadi dia seperti nggak ada kehidupan, hanya seperti robot. Oke. Nah, jadi satu dari profile, dua dari statusnya kita bisa cek. Itu, dan saya juga sebetulnya punya tips banyak sih soal hal ini karena memang di 8-11 show waktunya terbatas ya. Jadi kalau mau share terus aja. Share terus. Iya. Tipsnya bisa dilihat di website saya, perihalcinta.com, perihalcinta.com. Di situ banyak tips-tips yang lebih spesifik ya. Namun untuk yang pertanyaan tadi ya, seperti itu bisa dilihat dari dua, foto dan statusnya dia, punya Foto kehidupan dan atau tidak. Oke, punya kehidupan atau tidak. Dan Jadi, bisa dilihat juga dari friends-nya. Dari Biasanya kalau wanita, friends-nya cowok semua, nah itu biasanya palsu. oh masa? Betul. Oke. Dan itu yang fenomena yang saya temui. Bahkan sekarang banyak cowok itu nyamar jadi cewek. Entah apa maksudnya. Biasanya jualan. Ngeri banget ya. Iya betul. Tapi kalau misalnya omong-omong tentang biodata ini, bagaimana sih kita misalnya kita yang serius ya, menulis biodata yang catchy tapi tidak mengada-ngada, catchy tapi tidak mengada-ngada. Oke. Biodatanya ya kita jujur aja harusnya nulis seperti apa, kita sukanya apa, hobinya apa gitu. Dan kalau bisa jangan terlalu men-show off-kan diri di Biodatanya. online ya, biodatanya, karena itu usually orang akan melihat ini kok terlalu berlebihan gitu. Jadi usually aja saya adalah news anchor di Metro TV misalnya, bla 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 gitu aja sih. Ada nggak sih Ronald kira-kira online dating website yang oke di Indonesia? Kalau di Indonesia saya belum lihat ada dating website yang oke ya. Jadi lewat mana dong yang oke? Kalau yang oke bisa Facebook dan Twitter, usually seperti itu. Karena banyak sekali orang di Facebook dan Twitter, dan kita bisa bertemu mereka semua gitu di Facebook dan Twitter. Oke, kalau misalnya omong-omong tentang kopdar begitu, maksudnya setelah kita message-an, udah gitu bertemu gitu, terus langkah berikutnya apa untuk memastikan bahwa hubungan ini jadi gitu loh. Kan itu intinya kan, cari jodoh, menikah, punya anak. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pastikan bahwa dia itu lampu hijau. Nah, cara memastikannya itu adalah waktu online dan offline. Pada saat bertemu ya, jadilah diri sendiri, jangan pakai topeng gitu biasanya ya. Biasanya kan orang kalau suka sama suka, mereka pakai topeng, yang jelek-jelek diumpetin, yang bagus dikasih lihat, seperti itu. Jadi pada saat bertemu, jadi diri sendiri, ngobrol apa adanya. Dan harus berbesar hati kalau memang tidak cocok ya sudah. Seperti itu. Emang Biasanya selama ini kasus-kasusnya seperti apa sih? Iya, biasanya nggak cocok tapi dipaksakan karena wanitanya cantik atau prianya kaya seperti itu. Dan itu yang membuat konflik. Seperti itu. Jadi kalau memang ingin jodohnya tidak berkonflik, tidak ingin cinta bertepuk sebelah tangan, harus membesarkan diri. Jika memang tidak lampu hijau, lepaskan. Oke, ini juga ada pertanyaan yang saya lihat nih dari ya sekitar teman-teman sekitar aja. Banyak sekali perempuan-perempuan begitu ya di usia di atas 30 maupun awal ataupun akhir begitu. Yang tampaknya kesulitan mencari jodoh, padahal kalau saya lihat nih, dia cantik, pintar, sukses, baik pula.
Tapi selalu tidak berhasil. Betul. Permasalahannya di mana, Ronald? Teman-teman saya juga banyak seperti itu, Iya kan? umur 30-an ke atas yang mereka cantik, modis, seksi, sukses segala macam. Tapi memang yang diomongkan sama saya pada saat mereka curhat adalah mereka itu over selektif biasanya, ingin pria yang seperti idealisme mereka. Dan tidak salah gitu. Hanya saja mereka tidak tahu tempat mencari prianya di mana. Itu untuk wanita ya. Ini kita ngomongin wanita atau Iya, pria? kita ngomongin perempuan dulu. Oke, Laki-laki mah perempuan. gampang kayaknya ya. Iya betul. Betul loh. Terus Jadi mereka tidak tahu tempat di mana menemukan pria idaman mereka. Kalau mereka tahu tempatnya, di situ akan banyak pilihan dan mereka bisa melihat mana yang lampu hijau. maksudnya tahu tempat itu apa? Tempat untuk bertemu bersosial dengan pasangan ideal mereka. Cara memilih calon tempatnya pasangan. gimana? Cara memilihnya biasanya melalui teman-teman dulu. Bisa online juga, tapi cukup panjang penjelasannya. Jadi biasanya bertemu dengan teman-teman sendiri ya, teman-teman wanitanya. Mereka bersosialisasi. Kalau misalnya mereka punya interest tertentu, misalnya mereka suka bisnis, join klub-klub bisnis. Klub-klub bisnis dimulai dari situ. Join klub dance, dansa, salsa biasanya juga banyak. di Salsa situ. oke. Iya, salsa oke. Bisnis, salsa, dan spesifik lah. Misalnya dia interestnya apa, dia bisa join ke situ. Public speaking juga banyak. Jadi pokoknya sesuai dengan hobi Betul, masing-masing begitu ya. Oke, kalau misalnya bagi Anda pemirsa yang ingin tanya-tanya lebih lanjut kepada Ronald Frank, bisa di Twitternya di @ronald_frank atau di websitenya di Perihalcinta.com. www.perihalcinta.com. Sayangnya sesinya udah habis, pada pertanyaan banyak sekali. Terima kasih Ronald. Terima kasih. Sukses di tahun 2013 ini. Entertainment Show masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.